Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Umi Sofi Nuraini, 2. Febrianti Handayuningsih, 3. Milani Cindy Fatikah yang akan mempresentasikan tentang resiko teknologi informasi dan pengendaliannya. Di sini ada 10 resiko teknologi informasi. 1. Resiko cyber security. 2. Resiko information security. 3. Resiko IT system development project. 4. Resiko IT governance. 5. Resiko outsource IT service. 6. Resiko social media use. 7. Resiko mobile computing. 8. Resiko IT skill among internal auditors. 9. Resiko emerging technologies. 10. Resiko board and audit committee technology awareness. 1. Resiko cyber security. Apa itu resiko cyber security? Definisi security dalam operasi informasi adalah semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Mekanisme ini harus bisa melindungi informasi baik dari physical attack maupun cyber attack. Nah, cyber security merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Ada 4 macam elemen pokok cyber security. 1. Dokumen security policy merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. 2. Information infrastructure merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi. Ketiga, perimeter defense adalah media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi. Keempat, network monitoring system merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi. Resiko information security. Dalam resiko information security, pengendaliannya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengendalian formal. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan dan diharapkan dapat berlaku dalam jangka panjang. Kedua, pengendalian informal. Pengendalian ini mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan. Ketiga, pengendalian teknik. Pengendalian yang menjadi satu dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Dilakukan ada 3 tahap. Pertama, identifikasi pengguna. Kedua, autentifikasi pengguna. Ketiga, otorisasi pengguna. Selanjutnya, resiko IT System Development Project. Pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem.
Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Jadi, ketika sistem dikembangkan, proses data dan objek akan dibuat modelnya. Alat pemodelan yang populer ialah pembuatan diagram arus data yang menggunakan simbol-simbol dan unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah untuk menunjukkan arus data. Kemudian selanjutnya resiko IT governance. Governance merupakan struktur dan mekanisme yang terutama dirancang untuk dapat memberikan kendali yang cukup bagi pengelola organisasi, yaitu manajemen. Governance dan manajemen keduanya memiliki fungsi yang strategis, sementara manajemen juga memiliki fungsi operasional. Dalam konteks perusahaan, governance yang baik dapat membantu terjaminnya masa depan perusahaan melalui pengarahan strategi perusahaan sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan. Karena itu, corporate governance pada hakikatnya merupakan sistem kendali dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya resiko outsource IT service. Outsourcing adalah perusahaan dapat mengerjakan sendiri jasa-jasa IT yang dibutuhkan oleh atau meminta jasa-jasa pihak ketiga memberikan jasa-jasa IT untuk dikerjakan pihak lain. Sama maknanya dengan memberikan kunci-kunci kerajaan Anda dan mengharapkan atau mempercayai mereka untuk mengelola informasi sebaik yang Anda lakukan. Jadi, outsourcing jasa-jasa IT membuka peluang bagi resiko yang tidak terungkap sampai kegagalan demi kegagalan dalam pengelolaan data yang terjadi. Jadi, dalam beberapa kasus, outsourcing membuat proses-proses teknologi yang penting di luar kendali manajemen secara langsung. Nah, yang selanjutnya adalah resiko social media use. Kecepatan tinggi penyebaran berita oleh media sosial mendorong organisasi merumuskan kebijakan dan prosedur tentang media sosial. Kebijakan perusahaan akan difokuskan pada cara-cara pegawai dapat menggunakan peralatan media sosial dan batas-batas penggunaannya, misalnya mengenai konten yang boleh di-share di media sosial. Nah, jika pegawai melanggar larangan terhadap kebijakan media sosial dan mengirimkan pesan yang berbahaya atau mengganggu, risiko potensial bagi suatu organisasi antara lain adalah yang pertama, kemungkinan tuntutan hukum karena merusak nama baik seseorang atau organisasi, ancaman, dan pelanggaran hak-hak pribadi seseorang. Yang kedua, kebocoran informasi bisnis atau rahasia dagang yang berdampak buruk terhadap daya saing perusahaan. Yang ketiga, kerugian terhadap reputasi organisasi melalui komunikasi berita palsu, berita yang meremehkan atau bahkan menghina orang lain, atau komunikasi yang sembrono. Selanjutnya adalah risiko mobile computing. Proliferasi alat-alat canggih yang dapat dibawa kemana-mana maupun pengembangan pesat dalam teknologi, kemampuan, dan aplikasinya membuat perubahan besar mengenai cara kerja angkatan kerja masa kini. Ada macam-macam risiko yang berhubungan dengan mobile computing, seperti yang pertama adalah risiko keamanan. Informasi yang tersimpan dalam mobile device ini berupa data pribadi dan data perusahaan. Data ini dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya jika alat tersebut dicuri. Yang kedua adalah risiko pribadi.
Sudah umum organisasi memperbolehkan atau tidak mengeluarkan aturan yang melarang pegawai membawa peralatan komputasinya sendiri, yang dikenal dengan bring your own device, yang dapat menyebabkan persoalan baik bagi organisasi maupun karyawannya. Yang ketiga ada risiko manajemen. Bring your own device membuat manajemen menambah alat-alat pendukung teknologi informasi. Dengan meningkatnya jumlah peralatan, meningkat pula potensi diserangnya kelemahan jaringan. Dan jika peralatan diupdate, kebutuhan untuk membuang alat-alat lama berisi data dan informasi rahasia. Yang terakhir adalah resiko hukum atau legal risk. Organisasi harus memahami implikasi hukum dari penyimpanan data dalam smart device, seperti dalam pertikaian atau litigasi, apakah data dapat disita dan apakah e-discovery berlaku. Selanjutnya adalah risiko IT skills among internal auditor. Nah, identifikasi kesenjangan kelompok audit internal. Setelah kesenjangan ini teridentifikasi, audit internal mempunyai beberapa opsi untuk menjembatani kesenjangan ini. Opsi yang pertama adalah kembangkan keahlian yang diperlukan dalam organisasi dengan mengalokasikan anggaran dan mengadakan pelatihan untuk staf yang ada. Opsi 2, rotasi staf dengan keahlian teknologi informasi melalui kerjasama dengan CEO atau Chief Information Officer. Yang opsi ketiga adalah kerjasama dengan pihak ketiga melalui jasa yang diberikan sepenuhnya oleh pihak ketiga atau kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya adalah resiko emerging technologies. Teknologi berubah dan berkembang sangat cepat di titik ini, menempatkan kecepatan dalam perubahan dan kemajuan teknologi informasi sebagai resiko. Teknologi yang tumbuh dan berkembang didefinisikan sebagai teknologi yang belum digunakan dalam organisasi pada hari ini maupun akan digunakan dalam waktu dekat di masa mendatang. Contoh-contohnya adalah predictive data analysis, yang kedua ada big data, yang ketiga ada fog computing, di mana cloud computing diperluas sampai ujung jaringan perusahaan, yang keempat ada 3D printing, yang kelima ada the Internet of Things, dan yang keenam ada robotics. Nah, resiko yang terakhir adalah resiko Board and Audit Committee Technology Awareness. Audit internal memainkan peran kunci dan menjadi perantara yang membuka mata Dekom dan Komite Audit tentang teknologi dan manfaatnya dalam organisasi. Hal-hal yang harus dilakukan audit internal berkenaan dengan Board dan Audit Committee Technology Awareness, yaitu yang pertama adalah pastikan kesadaran berteknologi masuk dalam agenda pertemuan dengan komite audit. Yang kedua, bertindak sebagai penasihat untuk organisasi ketika membuat keputusan tentang emerging teknologi. Misalnya, ketika organisasi berencana untuk memindahkan informasi sensitif ke cloud atau ketika informasi sensitif disimpan di penyedia jasa pihak ketiga. Selanjutnya, IPPF, Guidance, Standar, dan GTAG. Artinya, IPPF ini mengenai standar dan paduan kerangka kerja praktik internasional, kerangka kerja praktik profesional internasional adalah kerangka kerja konseptual yang mengatur paduan otoritatif yang diumumkan oleh IIA. Kemudian selanjutnya ada 5 standar di dalam IPPF Guidance. Yang pertama, standar tentang profisiensi atau auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab kegiatan audit internal secara kolektif, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tanggung jawab fungsi audit internal.
Kemudian yang kedua, standar tentang due professional care. Di dalam standar 1220 menetapkan auditor internal harus menerapkan kehati-hatian dan keahlian yang diharapkan dari seorang auditor internal yang berwawasan dan kompeten. Kehati-hatian profesional tidak berarti bahwa auditor internal adalah makhluk sempurna tanpa cacat dan kesalahan. Pasti mempunyai kesalahan. Kemudian standar 1220 A2 menyatakan luasnya pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan penugasan, kerumitan, materialitas, atau pentingnya suatu masalah yang ingin diteliti, prosedur asuransi tersebut, kecukupan dan efektifnya proses tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian probabilitas terjadi kesalahan atau error. Kemudian fraud atau ketidakpatuhan yang signifikan, perbandingan antara biaya asuransi dengan potensialnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, standar tentang governance. Standar 2110 menetapkan mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi. Yang kedua, memastikan manajemen, kinerja, dan akuntabilitas organisasi yang efektif. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi tentang resiko dan pengendaliannya kepada area-area yang tepat dalam organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan tersebut serta mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan kepada Dewan Eksternal, Auditor Internal, dan Manajemen. Next, yang keempat, standar risk management. Menentukan apakah proses manajemen resiko efektif merupakan pemikiran auditor internal yang merupakan hasil dari penilaiannya bahwa tujuan-tujuan organisasi mendukung dan sejalan dengan misinya. Resiko-resiko signifikan sudah diidentifikasi dan dinilai atau probabilitas terjadi dan dampaknya jika terjadi. Kemudian, tanggapan terhadap resiko yang dipilih sudah tepat sejalan dengan selera organisasi terhadap risiko atau organization risk appetite. Kemudian, informasi tentang resiko telah diperoleh dan dikomunikasikan secara tepat waktu ke seluruh organisasi sehingga staf, manajemen, dan dewan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, standar tentang kontrol. Di sini ada beberapa standar. Yang pertama, Global Technology Audit Guide adalah buku petunjuk tentang teknologi global yang membahas masalah teknologi informasi atau IT berkenaan dengan manajemen, kontrol, dan security. Kemudian selanjutnya Information Technology Control, membahas tentang konsep-konsep pengendalian IT, pentingnya pengendalian IT, peran dan tanggung jawab organisasi untuk memastikan efektifnya pengendalian IT, dan teknik-teknik analisis dan pemantauan risiko. Yang ketiga,
yaitu Change and Path Management Control, menjelaskan sumber-sumber perusahaan dan dampaknya terhadap tujuan bisnis dan juga bagaimana pengendalian terhadap perubahan dan Path Management Control, membantu menangani risiko dan biaya IT serta hal-hal yang dalam praktiknya bisa atau tidak berhasil. Kemudian yang keempat, continuous auditing. Petunjuk ini membahas peran continuous auditing dalam lingkungan audit internal masa kini. Berhubungan dengan continuous auditing, monitoring, assurance, dan penerapan serta pelaksanaan continuous auditing.